Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua yang menyaksikan video ini. Kami buat video ini hanya sebagai pengantar ringkas. Ini adalah paparan ringkas dari sebuah seri pelatihan yang kami selenggarakan. Pelatihan kenali diri, kembangkan potensi, kejar prestasi. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan wawasan baru pada Anda. Dan untuk selebihnya, bila Anda ingin tahu lebih detail, maka bacalah buku kami dan ikutlah pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Selamat berbahagia, selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia. Apa yang akan kami paparkan ini adalah hanyalah sebuah paparan ringkas dari training yang biasa diselenggarakan oleh Radix Training Center. Training itu adalah training tentang 3K, Triple K. Kenali diri, kembangkan potensi, kejar prestasi. Kita sudah membahas seri kenali diri, kita sudah membahas seri kembangkan potensi, dan sekarang kita masuk pada seri ketiga, yaitu kejar prestasi. Mengapa prestasi harus dikejar? Karena yang namanya sukses adalah perjalanan. Sukses bukanlah pencapaian. Sukses bukanlah ketika Anda tiba di satu tempat, ketika kita memiliki apa yang kita inginkan, ketika kita bisa menaklukkan banyak hal. Sukses adalah proses yang tak berhenti, terus-menerus proses perjalanan yang tanpa akhir, kecuali kitanya yang mati. Oleh sebab itu, seseorang disebut sukses ketika pertama, dia tahu betul apa maksud dan tujuannya dalam hidup ini. Dia tidak mengada-ada. Ketika seseorang sudah mengerti, setiap pagi melangkahkan kaki keluar rumah, dia faham apa yang hendak dia tuju, apa yang hendak dia lakukan. Dia punya visi yang jelas, dia punya mission yang jelas, saat itu dia sudah mulai sukses. Dia tahu tujuan hidup. Yang kedua, sukses adalah proses terus-menerus mengembangkan potensi sampai mencapai tingkat yang paling maksimal yang memang Tuhan sudah karuniakan kepada dia sebagai fitrah, sebagai desain ilahiyah terhadap dirinya. Dan yang ketiga, disebut sukses adalah ketika seseorang menghasilkan karya demi karya yang dengan itu dia bisa memberikan kontribusi, memberikan makna dan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Marilah kita kejar prestasi itu, karena sukses memang sebuah perjalanan. Saudara sekalian, saya ingin menceritakan apa yang pernah terjadi pada Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Satu saat Fatimah mencari-cari Nabi ke rumah Nabi, dan Nabi sedang pergi. Nabi Muhammad SAW sedang pergi. Ketika beliau pulang, istrinya Aisyah memberitahu bahwa Fatimah sang putri mencari-cari. Nabi Muhammad SAW lalu mendatangi rumah sang putri. Ada apa, wahai putriku? Fatimah yang anak perempuan berkata, ayah, lihatlah tanganku. Kulitnya sudah memutih, menebal, kapalan, kata sebagian orang. Karena aku sebagai ibu rumah tangga, setiap pagi harus menggiling gandum dengan batu penggiling gandum. Gandum digiling untuk menjadi tepung, untuk membuat roti. Kita kan baru saja memenangi perang. Dan memang dalam hukum tradisional, di kalangan masyarakat Timur Tengah waktu itu,
Kalau dalam peperangan tawanan bisa ditangkap, maka tawanan bisa dibagikan untuk menjadi budak. Lalu Fatimah berkata, wahai ayah, kita kan baru saja memenangi peperangan dan kita banyak mendapat tawanan. Tawanan dibagi-bagi untuk menjadi budak pada orang lain. Kenapa aku, rumah tanggaku tidak mendapatkan satu tawanan? Yang kalau saja ada tawanan itu, maka dia akan membantuku, menggantikanku menggiling gandum, sehingga aku tidak lagi harus bersusah payah menggiling gandum ini. Oh, rupanya Fatimah mencari-cari ayahnya karena dia merasa kecapean menggiling gandum setiap pagi dan ingin mendapatkan seorang pelayan, seorang budak untuk menggilingkan gandum baginya. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, putriku, mana batu penggiling gandum itu? Fatimah menunjukkannya dan Nabi memegangnya. Seketika itu juga batu penggiling gandum itu berputar sendiri. Mana gandummu? Nabi menuangkan gandum itu ke batu dan gandum-gandum itu digiling menjadi tepung. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, wahai putriku, batu ini baru saja berkata kepadaku, kalau saja aku menghendaki, dia mau berputar terus sampai hari kiamat. Sehingga engkau tidak lagi bersusah payah menggiling gandum menjadi tepung. Tapi wahai putriku, perlu juga kau ketahui, ketika seorang ibu rumah tangga menggiling gandum, menyiapkan makan untuk keluarganya, maka setiap tetes peluh, setiap tetesan keringat yang keluar dari dirinya, Allah akan gantikan ganjaran yang sangat indah, yang sangat nikmat di surga nanti. Tinggal pilih, mau engkau batu ini berputar terus menggilingkan gandum untukmu dan kau tidak berpayah-payah, atau kau berpayah-payah menggiling gandum, tetapi engkau akan mendapatkan ganjaran kehidupan yang mulia di akhirat nanti. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Fatimah berkata, kalau begitu hentikan batu itu ya Rasulullah, biarlah aku yang bekerja menggiling gandum. Apa arti dari kisah ini? Ternyata yang namanya manusia itu dinilai sukses, dinilai mulia bahkan di mata Tuhan, bukan berdasarkan apa yang dimiliki, apa yang dikuasai. Manusia dianggap mulia, dianggap sukses oleh Tuhan sekalipun ketika manusia itu berkarya, memproses untuk menghasilkan prestasi-prestasi. Amal atau kerja adalah sesuatu keniscayaan, tidak bisa dihindari. Seseorang pun tidak cukup dikatakan beriman, sekadar beriman, yakin dan percaya. Iman itu harus dibuktikan. Iman itu harus dimanifestasikan menjadi karya. Oleh sebab itu kata-kata iman dalam Quran selalu bersambung dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman, amal soleh itu bersanding. Iman harus dikaitkan dengan amal soleh. Kalau kau menjadi orang yang punya keyakinan, maka kau harus buktikan keyakinan itu dengan karya, dengan kerja. Saudara yang mulia, ada lagi kisah lain. Di awal tahun 90-an saya membaca sebuah jurnal kesehatan. Diselenggarakan sebuah eksperimen di salah satu negara Eropa. Anak-anak muda yang bertubuh sehat dan kekar dimasukkan ke dalam sebuah rumah yang mewah. Selama tinggal di rumah itu, mereka boleh makan minum, mereka boleh menonton televisi, menonton video, membaca buku, membaca novel, apapun yang serba menyenangkan. Satu, mereka tidak boleh bekerja. Mereka tidak boleh melakukan kegiatan fisik, misalnya melompat-lompat, push up, jogging, tidak boleh. Mereka hanya duduk, tidur, dan kalaupun mungkin hanya untuk ke kamar mandi saja. Ditargetkan mereka tinggal di dalam rumah itu selama 2 bulan, hidup dengan penuh kenikmatan dan hanya berleha-leha tanpa melakukan kerja fisik sama sekali. Apa yang hendak dituju dengan eksperimen itu? Para dokter ingin tahu, kalau manusia hidup tanpa bekerja sama sekali, sekadar duduk berbaring, paling jauh ke kamar mandi, kalau sampai tubuhnya tidak mengalami aktivitas selama 2 bulan, kira-kira apa yang bakal terjadi pada tubuhnya? Itu yang hendak diteliti. Setelah beberapa minggu, karena kurangnya fisik bergerak,
Kalau tekanan darah anak-anak muda itu kemudian melemah, kalau detak jantung menjadi tidak beraturan, itu sudah diprediksi. Tetapi yang menarik, setelah beberapa minggu mulai terlihat ada bagian-bagian tertentu dari sel-sel di tubuhnya yang mulai berkembang secara liar, yang dikhawatirkan itu akan menjadi bibit kanker. Nah, maka penelitian dihentikan. Rupanya manusia itu kalau sampai tidak bekerja sama sekali, tubuhnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Dalam teknologi militer atau teknologi angkasa luar, ada yang dikenal dengan istilah self-destruction mechanism. Ketika sebuah roket yang masih berisi penuh bahan bakar, dia melesat naik ke udara. Bisa jadi tak lama dia melesat, dia kehilangan kendali. Dan roket itu limbung. Dan bisa saja dia jatuh ke daerah pemukiman yang padat penduduk. Padahal roket masih mengandung bahan bakar yang penuh. Tentu akan menimbulkan ledakan yang mencelakakan banyak orang. Maka pada roket itu dipasangkan self-destruction mechanism, mekanisme penghancuran diri. Artinya, ketika dia mulai melesat, lalu kehilangan kendali, lalu limbung, dan diperkirakan bakal jatuh di tempat yang ramai penduduk, maka pada roket itu ada sesuatu kontrol yang menyebabkan dia akan meledakkan diri di udara untuk mengurangi resiko korban bertambah banyak. Self-destruction mechanism, mekanisme penghancuran diri. Rupanya Allah sudah mencipta manusia. Tuhan menghadirkan kita di muka bumi ini untuk menjadi wakil Tuhan, memimpin kehidupan di muka bumi, dan berarti kita harus bekerja. Maka kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak produktif menghasilkan manfaat, sementara kita terus menyedot banyak oksigen, sementara kita terus banyak mengkonsumsi makanan dan minum air, kita menjadi penikmat tetapi kita tidak berkarya. Maka Tuhan sudah pasangkan self-destruction mechanism di dalam diri kita. Kamu didesain, dicipta untuk bekerja. Kamu didesain, dicipta untuk berkarya. Kamu didesain, dicipta untuk menghasilkan. Tapi kalau kamu sudah tidak mau lagi bergerak, tidak mau lagi bekerja dan menghasilkan, maka di dalam dirimu akan bekerja mekanisme penghancuran diri. Kamu akan hancur dirimu sendiri. Dirimu sendiri akan hancur dari dalam. Nah, inilah. Ya, secara umum bisa kita pahami. Orang kalau tidak berolahraga, fisik akan sakit. Orang kalau tidak bekerja, bukan hanya tidak punya uang, dia pun kehilangan harga diri. Dia pun kehilangan martabat dari orang di sekitarnya. Orang kalau tidak punya pekerjaan, hanya menganggur, maka dia pun akan menjadi orang yang rendah diri di hadapan orang lain. Dia kehilangan kepercayaan diri. Nah, oleh sebab itu memang semestinya lah manusia itu bekerja, bekerja, bekerja. Karena sukses adalah proses, bukan mencapai lalu kemudian berhenti. Saudara sekalian, bicara soal prestasi, bicara soal sukses, satu lagi yang perlu kita cermati, bahwa hendaknya kerja itu kita lakukan bersama. Manakala kerja yang kita lakukan bersama akan terjadi sinergi. Inilah amal soleh berjamaah. Amal soleh saja tidak cukup sendirian. Amal soleh hendaknya dilakukan berjamaah. Apa itu sinergi? Saya ingin memberi contoh. Katakanlah ada 4 kuli, 4 buruh tukang angkut barang. Masing-masing orang maksimum hanya kuat mengangkut beban 100 kg. Kalau satu orang mengangkut beban 100, maka 4 orang itu sekali jalan, mereka bisa mengangkut beban 400 kg. Tetapi jangan biarkan 4 orang itu bekerja sendiri-sendiri. Gabungkan kekuatan mereka. Siapkan untuk mereka tandu. Tiap-tiap orang itu mengusung ujung tandu. Lalu di atas tandu itu tempatkan beban 400 kg. Tanya kepada mereka, bagaimana? Cukup? Atau masih bisa ditambah? Mereka akan berkata, ya boleh tambah. Tambahkan 100, jadi 500 kg bebannya. Gimana? Bisa? Atau masih boleh ditambah lagi? Boleh ditambah lagi. Tambah lagi 100 jadi 600. Mungkin juga sampai menjadi 700. Bagaimana? Cukup? Cukuplah. Maka 4 orang itu ketika bekerja dengan tandu, beban yang mereka angkut sekali jalan bukan lagi 100 kali 4, 400.
Karena mereka bekerja dengan tandu, mereka bisa membawa beban sampai 600 bahkan 700 kg. Jadi kalau mereka sendiri-sendiri mengangkut 100, cuma dapat 400, tapi ketika mereka melakukannya bersama, mereka bisa mengangkut beban 600 sampai 700 kg. Ada tambahan kemampuan, ada tambahan manfaat yang terjadi karena kerjasama. Itulah sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi adalah tambahan kemampuan atau tambahan manfaat yang terjadi karena adanya kerjasama. Dalam bahasa Arab, itulah yang disebut dengan barakah, keberlimpahan. Oleh sebab itu biasakanlah dalam bekerja selalu berjamaah, dalam bekerja selalu ada sinergi. Bahkan video ini pun tidak dibuat tanpa adanya kerjasama sinergi dari banyak pihak. Mari kita kejar prestasi dengan karya, dengan kerja, tapi kerja yang bersinergi. Hal lain yang perlu kita cermati dalam mengejar prestasi adalah bahwa kita hidup bukanlah tanpa nilai. Apapun yang kita kerjakan harus kita lihat apakah pekerjaan itu halal, benar, legal. Yang kedua, apakah pekerjaan itu baik, sesuai dengan etika. Dan yang ketiga, apakah pekerjaan itu betul-betul membawa manfaat, tidak menimbulkan kemudaratan atau pemborosan. Inilah yang disebut dengan suatu pekerjaan harus halal, benar, sah, legal. Suatu pekerjaan harus thayyib. Thayyib itu artinya baik, tidak mengandung pengkhianatan, tidak mengandung kebencian, tidak menyebabkan permusuhan. Dan yang ketiga, sesuatu itu harus bermanfaat. Sesuai antara rasio input dan output. Jangan inputnya besar, sementara outputnya terlalu kecil. Untuk kita mengetahui, apakah suatu perbuatan kita itu benar, sah, maka kita harus cerdas. Dengan cerdas kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Untuk bisa mengetahui apakah suatu perbuatan itu baik, thayyib, maka kita harus melakukannya dengan ikhlas. Dan untuk bisa menghasilkan kerja yang bermanfaat, kita harus melakukan pekerjaan itu dengan keras, mengerahkan semua kemampuan sehingga tuntas. Maka kerja yang baik adalah kerja yang cerdas, kerja yang ikhlas, dan kerja yang keras dan tuntas. Nah, mari kita lakukan kerja bukan asal kerja keras. Kalau asal kerja keras saja, selama-lamanya kita bisa menjadi kuli, orang upahan murah. Tapi kalau kita kerja cerdas, kita bekerja dengan kekuatan yang maksimal, tapi kita juga menggunakan kreativitas kita. Kita akan bisa memperbanyak nilai tambah yang kita hasilkan. Tetapi kerja keras, kerja cerdas tidak cukup. Bukankah para koruptor kerjanya keras siang malam? Bukankah para koruptor juga kerjanya cerdas? Nah, yang kurang adalah kerja ikhlas. Mari kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Selain itu kita lakukan kerja itu dengan berjamaah sehingga terjadilah sinergi. Dengan itulah kita menjadi sukses dan mulia di mata Tuhan. Saudara, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saya punya pengalaman yang menarik antara kerja yang bersinergi, kerja yang cerdas, kerja yang ikhlas, dan kerja yang tuntas. Satu saat saya pernah tinggal di Amerika Utara, Michigan, wilayah yang dekat dengan Kanada. Bulan itu bulan menjelang masuk musim dingin. Kutub Utara jelas dingin, Kanada mulai dingin, dan Michigan menjelang masuk musim dingin. Apa yang saya saksikan? Sebuah pemandangan alam yang sangat fenomenal. Dari pagi sampai sore, saya saksikan beribu-ribu angsa terbang. Terbang dari wilayah Kanada menuju selatan. Nampaknya angsa-angsa ini mempersiapkan diri untuk memasuki musim dingin dengan meninggalkan wilayah Kanada menuju daerah selatan yang lebih hangat. Mereka terbang dalam kelompok-kelompok, jumlahnya bisa puluhan ribu. Yang menarik, bahwa seluruh angsa itu terbang dalam kelompok membentuk format huruf V. Formasi V. Dan itu rupanya yang kelak ditiru para pilot pesawat terbang. Lihat pesawat-pesawat tempur.
Manakala mereka terbang cruising, menempuh jarak yang jauh, mereka membentuk formasi V. Setelah diteliti oleh para ahli, para angsa itu dengan terbang membentuk formasi V, maka mereka menjadi lebih efisien 70% dalam mengeluarkan energi. Dan para peneliti penerbangan, ketika pesawat terbang bersama dalam formasi huruf V, mereka bisa menghemat energi, menghemat bahan bakar sampai 20%. Apa ini yang bisa kita tarik manfaat dari sini? Bekerjalah, tapi jangan hanya sendirian. Bekerjalah dengan bersama. Dan bekerja bersama akan menghasilkan sinergi kalau kerjasama itu diiringi dengan disiplin, dengan keteraturan dalam soft yang terjaga. Hal lain yang menarik, ketika saya menyaksikan angsa-angsa itu terbang di langit, menuju selatan, menempuh jarak ribuan kilometer. Selain mereka membentuk huruf V, kentara sekali. Angsa yang paling depan itu paling berat kerjanya. Dia harus membelah udara. Dan akibat belahan udara dari sayapnya, muncullah turbulence. Ulakan gelombang udara ke arah belakang. Tapi justru turbulence ini memudahkan angsa yang ada di belakang. Sehingga dia hanya dengan mengayuhkan sayap yang ringan, mereka sudah terangkat. Dikayuh lagi udara, muncul lagi turbulence ke arah belakang, yang belakang lebih ringan lagi, makin ke belakang, makin ringan. Tentu saja yang paling berat, yang paling depan. Tetapi, ketika angsa yang paling depan itu, yang harus payah dan berat membelah udara, dia kecapean, maka dia akan pindah ke posisi yang paling belakang. Dan angsa yang berada di nomor 2 sesudahnya, bergantian maju ke depan. Kerjasama yang dilandasi dengan keikhlasan. Ada kerja keras, tapi juga ada kerja ikhlas. Pemimpin ada saatnya berada di belakang. Tutwuri Handayani. Kader selalu disiapkan. Ada keikhlasan untuk menyiapkan kader yang akan mengganti posisi manakala seorang pemimpin sudah mengalami kesulitan. Ini kerja keras, juga kerja ikhlas. Formasi V itu sendiri mencerminkan sebuah kecerdasan, kerja yang cerdas. Maka terlihat ketika salah satu angsa itu mengalami sakit payah, dia terlihat tercecer, terbangnya melambat, makin rendah, nampaknya dia sakit. Apa yang terjadi? Dia tidak dibiarkan tercecer atau jatuh sendirian. Biasanya 2 angsa yang paling belakang segera mengawal angsa yang mulai lemah itu. Dikawalnya terus sampai angsa yang sakit itu jatuh ke bawah, dan mereka mencarikan makan untuk angsa yang sakit itu, memberikan minuman sampai si angsa itu kuat lagi dan terbang lagi. Ini betul-betul gambaran kerja yang bersinergi, kerja yang bersama, tapi juga dilandasi oleh kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mulia, kebersamaan bukan saja akan menghasilkan prestasi dengan cara yang lebih mudah akibat sinergi. Kebersamaan itu juga akan membuat kita lebih kuat, lebih tahan, lebih tabah menghadapi tantangan dan tekanan. Saya mau bertanya kepada Anda, kalau ada gabah 1 karung yang beratnya 100 kg, dan ada beras yang 1 karung juga beratnya 100 kg. Gabah 1 karung, beras 1 karung. Gabah 100 kg beratnya, beras juga sama 100 kg. Tapi mana yang lebih mahal? 100 kg gabah atau 100 kg beras? Mana yang lebih mahal harganya? Sekarung gabah atau sekarung beras? Kita akan tahu. Beras lebih mahal. Meskipun volumenya sama, meskipun beratnya sama, beras selalu lebih mahal dari gabah. Apa sebab? Kita katakan karena beras sudah tidak punya kulit, sedangkan gabah masih berkulit, dan kulit itu masih harus dibuka, harus dibuang untuk bisa kita nikmati isinya. Mengapa beras lebih mahal dari gabah? Karena beras sudah tidak berkulit, maka dia menjadi lebih mahal. Bagaimana caranya supaya gabah menjadi beras? Ditumbuk, kata orang. Ditumbuk? Oke. Ambil sebutir gabah, tumbuk dengan batu, tumbuk dengan alu, tumbuk dengan martil. Apa yang terjadi?
Gabah itu hancur seluruhnya, kulitnya hancur, isinya juga hancur. Karena gabah itu menghadapi tekanan sendirian. Jangan ditumbuk sendirian. Masukkan seluruh gabah-gabah itu ke dalam lumpang. Alat untuk menumbuk padi, menumbuk gabah. Ketika gabah sudah kumpul bersama di dalam lumpang, maka kita menumbuknya dengan alu. Tekanan dari alu menimbulkan gabah-gabah itu saling bergesekan. Mereka menahan tekanan alu bersama-sama, akibatnya mereka saling bergesekan. Pergesekan itulah yang menyebabkan kulit mereka pecah tanpa isinya menjadi rusak. Oleh sebab itu, saudara sekalian, tetaplah hidup dalam keberjamaah, dalam kebersamaan. Kalaupun dalam kebersamaan kita mengalami perbedaan pendapat, ada friksi, ada pergesekan, justru perbedaan pendapat dalam keberjamahan, friksi-friksi itu yang akan membuat kita meningkat kualitas kita. Jangan takut hidup bersama-sama. Dengan kebersamaan kita hadapi tekanan, justru kualitas kita akan meningkat bersama. Dengan kebersamaan kita hadapi tekanan dan tantangan bersama, maka pergesekan yang terjadi di antara kita akan menyebabkan kita bertambah mutu, bertambah kualitas. Akhirnya saudara sekalian, saya ingin berbicara tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Karakter Nabi Muhammad SAW dengan ringkas dan tepat digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 128. Saya sebut saja secara ringkas. Azizun alaihi ma'anittum. Dia mampu merasakan dengan payah. Mampu merasakan dengan payah apa yang menjadi derita orang lain. Inilah kemampuan empati. Karakter utama Nabi Muhammad yang pertama. Empati, kemampuan untuk bisa merasakan derita orang lain. Yang kedua, harisun alaikum. Dia sangat ingin membawa kebaikan. Dia sangat ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi kamu. Dia rela berjuang susah payah demi kebaikan orang lain. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap sesama orang beriman sangat besar cinta kasihnya. Ada satu kisah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW memimpin komunitas di Madinah. Abu Bakar punya anak perempuan namanya Aisyah, yang juga istri Nabi Muhammad SAW, janda Nabi. Satu saat Abu Bakar mendatangi rumah putrinya Aisyah, yang juga janda Nabi Muhammad SAW. Wahai putriku, setelah Rasulullah SAW wafat, akulah yang menjadi penggantinya sebagai kepala negara. Tolong tunjukkan kepadaku apa tindakan-tindakan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi aku belum melakukannya. Karena aku pengganti beliau saat ini. Apa kebiasaan beliau yang aku belum melakukannya? Aisyah tercenung sebentar. Kalau sholat duha, ayah sudah biasa lakukan. Sholat tahajud, ayah biasa lakukan. Lain-lain begitu juga. Satu. Rasulullah SAW punya kebiasaan yang ayah aku lihat belum melakukannya. Setiap pagi beliau datang ke pasar. Waktu itu pendiri kota Yathrib, pendiri kota Madinah sebenarnya adalah orang-orang Yahudi. Maka di pasar itu ada sebuah jalan yang mengarah pada komunitas, pada perkampungan Yahudi. Antara pasar dan jalan yang menuju perkampungan Yahudi, di pinggir jalan itu ada seorang Yahudi yang buta dan miskin menjadi pengemis. Dia berjongkok di tepi jalan, dan kalau mendengar langkah-langkah kaki orang mendekat, dia berasumsi yang lewat itu adalah orang-orang Yahudi dari perkampungan Yahudi yang mau menuju ke pasar. Maka si pengemis buta ini memaki-maki ajaran Islam, memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mendapatkan simpati, supaya orang mau memberinya derma, mau memberinya sedekah. Nah, kepada si orang Yahudi yang miskin dan buta itulah Nabi Muhammad SAW datang setiap pagi. Rasul memberinya roti. Rasul memberinya minum susu. Padahal orang itu selalu memaki-maki, mencaci maki Islam dan Rasulullah.
Itu yang aku belum lihat ayah melakukannya. Oh, kalau begitu aku harus menirunya. Esok paginya Abu Bakar mencari sang pengemis buta itu dan memberinya roti. Si pengemis buta yang Yahudi itu semakin menjadi-jadi. Untuk mendapatkan simpati semakin memaki-maki Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sementara Abu Bakar harus menahan diri mengendalikan kesabarannya. Sampailah si buta itu berkata, baguslah, engkau ini memang bukan pengikut Muhammad yang ngawur itu. Engkau masih mau memberiku makan dan minum kepadaku, orang yang miskin dan buta ini. Siapa sebenarnya engkau? Abu Bakar menjawab, aku adalah orang yang biasa memberimu makan roti dan susu setiap pagi. Kata si orang buta, bukan. Kamu bukan orang yang biasa memberiku makan tiap pagi. Bukan engkau orangnya. Dari mana kau tahu? Kata Abu Bakar. Orang yang biasa memberiku makan tiap hari itu, dia selalu memberikan kepada roti yang terbaik. Sedangkan yang kau berikan ini bukan roti yang terbaik. Dan orang itu selain memberiku makan roti, dia juga selalu menyayangiku. Dia punya budi pekerti yang halus. Tahu aku sudah tua renta, otot-ototku sudah terasa nyeri dan kaku. Dia selalu memijiti lenganku. Kadang dia mengelus, membelai kepalaku dengan penuh kasih sayang. Coba mana tanganmu? Si buta menjulurkan tangan. Abu Bakar pun meraih dan bersalaman. Kata si buta, ini tangan bukan tangan orang yang biasa memberiku makan. Karena aku tahu, tangan yang biasa memberiku makan, yang memijitiku itu, tangannya halus, namun penuh getar cinta kasih sayang. Dan bukan tangan orang ini. Si buta akhirnya berkata, sebenarnya kemana orang yang biasa memberiku makan setiap hari itu? Abu Bakar bilang, dia sudah wafat, sudah meninggal dunia beberapa hari lalu. Siapa dia sebenarnya? Abu Bakar berkata, dia itulah orang yang bernama Muhammad SAW. Betapa terkejut si buta bahwa orang yang selalu dia maki-maki, ternyata Muhammadlah yang selalu memberinya roti terbaik tiap hari, memberinya susu untuk minuman terbaik tiap hari, dan selalu memijiti, membelai tubuhnya dengan penuh kasih sayang. Si buta tercengkang terkejut, menyesali sikapnya selama ini. Inilah ciri Rasulullah dalam bekerja. Prestasi bukan hanya dicapai dengan karya-karya yang sifatnya material, tapi prestasi kerja dicapai juga dengan pendekatan emosional dan kasih sayang. Sifat Rasulullah empati, punya kemampuan untuk merasakan derita yang dialami orang lain. Sekarang kita kaji bagaimana Rasulullah SAW itu memiliki harisun alaikum, semangat reform, semangat untuk melakukan kebaikan, membawa perbaikan bagi orang lain. Saya akan kisahkan sejarah. Sebenarnya yang kita kenal sebagai kota Madinah itu dahulunya adalah bernama Yathrib. Dan sebelum dia menjadi bernama Yathrib, itu adalah wilayah gurun pasir yang banyak pohon-pohon korma. Gurun pasir tapi banyak pohon-pohon korma. Orang-orang Yahudi di Yerusalem, karena mereka selalu bertikai, karena semakin padat jumlah penduduk Yerusalem, maka orang Yahudi harus mencari tempat lain. Datanglah 3 suku Yahudi dari Yerusalem. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. 3 suku Yahudi ini mengembara, sampailah di tempat gurun pasir yang banyak pohon korma. 3 suku Yahudi ini dipimpin ketuanya yang bernama Yathrib. Lalu mereka membangun perkampungan di situ, maka perkampungan itu disebut perkampungan Yathrib. Jadi Yathrib yang kemudian menjadi Madinah, pendirinya adalah 3 komunitas, 3 suku Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Mereka yang kemudian menguasai kebun-kebun korma. Beberapa puluh atau beberapa ratus tahun kemudian, datanglah orang-orang Arab dari Yaman yang penyembah berhala, ikut bergabung tinggal di situ. Tapi karena tanah sudah dikuasai oleh para Yahudi, orang-orang Arab ini hanya bekerja sebagai pekerja di kebun. Mereka menjadi warga kelas 2. Suku Aus dan Khazraj. Mereka penyembah berhala dan mereka warga kelas 2 di Yathrib yang bekerja di kebun-kebun korma milik Yahudi. Para Yahudilah yang menjadi landlord, tuan tanah. Kelak belakangan lagi,
Umat Islam dari Mekah dipimpin oleh Rasulullah SAW terpaksa hijrah dari Mekah ke Yathrib. Maka ketika umat Islam hijrah ke Yathrib, posisi Muslim adalah minoritas yang lemah dan miskin. Karena para tuan tanah adalah Yahudi dan sudah ada kelas pekerja Arab penyembah berhala suku Aus dan Khazraj. Sedangkan Muslim adalah minoritas. Apa yang terjadi berikutnya? Rupanya semangat kesukuan sangat tinggi di antara orang-orang yang tinggal di Yathrib itu. Sesama suku Yahudi sering konflik. Sesama suku Arab penyembah berhala sering konflik. Apalagi Arab dengan Yahudi. Konflik-konflik yang sangat tidak produktif. Lalu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para tokoh-tokoh, ketua-ketua suku itu. Beliau katakan, kita ini memang berbeda etnis. Kita ini memang berbeda suku. Kita ini bahkan berbeda agama. Tetapi yang jelas kita hidup di satu kota, di satu tempat yang sama. Mata air sumber kehidupan kita sama. Pasar kita sama, jalan yang kita lalui sama. Mengapa kita tidak membangun kebersamaan? Sebuah ide yang menarik. Tapi karena yang mengucapkan seseorang yang sangat punya kredibilitas moral, maka ide itu diterima oleh semua orang. Oke, sepakat. Kita membangun sebuah city state, negara kota. Negara yang pluralistik, campuran multi etnik, multi suku, dan multi agama. Tapi persoalannya, siapa yang akan jadi pemimpin, jadi kepala negara? Saudara sekalian, fakta sejarah menarik. Ada fakta sejarah yang sangat menarik. Justru kelak yang dipilih, yang terpilih menjadi pemimpin kota Yathrib adalah Muhammad SAW. Padahal Muhammad berasal dari kelompok muslim yang minoritas, miskin dan lemah. Kenapa justru Muhammad yang dari kelompok minoritas yang terpilih jadi kepala negara Yathrib? Padahal ada komunitas Yahudi yang menjadi tuan tanah, bahkan pendiri kota Yathrib. Padahal ada kelas pekerja yang cukup kaya dari Arab, Aus dan Khazraj itu. Nah, unggulnya Rasulullah meskipun dari kelompok minoritas adalah kepribadian beliau, akhlak beliau, yang tiap-tiap beliau berbicara, tiap-tiap beliau menyampaikan ide, konsep dan gagasan, tujuannya adalah untuk reform, untuk membawa perbaikan bagi semua orang, bukan hanya untuk kepentingan individual. Terakhir, Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran, tidak boleh melakukan sikap agresif. Melakukan agresi penyerangan kepada orang lain, meskipun orang lain itu beda bangsa, beda suku dan beda agama. Tetapi, kalau sampai muslim diserang oleh orang yang membencinya, maka seorang muslim sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib defense, membela diri dan menyerang balik. Tapi ada pesan Nabi, kalaupun kamu diserbu musuh, dan kamu balik menyerbu mereka, mengejar mereka, mereka lari ke perkampungan mereka, hati-hati. Kamu hanya boleh mengejar orang yang angkat senjata kepada kamu. Masuk ke perkampungan mereka, jangan kau bunuh anak-anak yang tidak berdaya. Jangan kau bunuh orang-orang tua renta yang tidak berdaya. Jangan kau rusak tanaman-tanaman pangan mereka. Dan kalau mereka lari sembunyi berlindung di rumah-rumah ibadah mereka, stop pengejaran. Jangan kau mengejar mereka yang berlindung di dalam rumah ibadah dan menyerang mereka di dalam rumah ibadah mereka. Ini sesuatu yang menarik. Apa sebab? Yang namanya Tuhan, Dia pencipta alam semesta. Dia itu disebut dengan berbagai istilah. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan, Inggris menyebutnya God, Lord, Arab menyebutnya Ilah, Allah. Bangsa-bangsa lain menyebut dengan istilah yang berbeda. Tapi meskipun nama istilah berbeda, yang namanya Tuhan pencipta alam sebenarnya Dia satu. Bahwa Dia disembah di dalam tempat-tempat yang berbeda. Ada rumah ibadah bernama masjid, ada bernama gereja, ada bernama sinagog, vihara. Tapi yang jelas, di dalam rumah ibadah yang berbeda itu, meskipun cara penyembahannya pun berbeda, yang disembah adalah Dia yang satu juga. Nah, kalau sampai musuh berlindung ke rumah ibadah mereka, sesungguhnya musuh itu sedang mencari perlindungan kepada Dia, Tuhan yang sama. Disitulah sebabnya Rasulullah melarang,
Kalaupun kamu diserang musuh, kamu menyerang balik, kamu mengejar mereka, dan mereka masuk ke rumah-rumah ibadah mereka, stop pengejaran, jangan kau serang mereka di dalam rumah ibadah mereka. Apapun rumah ibadah mereka, apapun bagaimanapun cara mereka beribadah, sesungguhnya yang mereka sembah, yang mereka harapkan perlindungannya adalah Dia. Dia yang mungkin disebut dengan istilah yang berbeda oleh kita, tapi Dia itu Dia yang sama. Barangkali inilah maksud bil mu'minina raufur rahim. Terhadap seseorang yang beriman, Nabi memiliki belas kasih yang cukup kuat. Demikian paparan kisah-kisah tentang kenali diri, kembangkan potensi, kejar prestasi. Ini adalah paparan ringkas dari sebuah rangkaian training yang biasa dikembangkan diselenggarakan oleh Radix Training Center. Untuk Anda lebih paham, lebih lengkap lagi, ikutilah training ini. Karena bukan hanya bersifat pengajaran, pemberian informasi, tapi dilatihkan dengan simulasi-simulasi, praktek-praktek yang aktual dan real. Selamat mengejar prestasi, semoga sukses hidup dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.